Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sakila. Saya akan menceritakan tentang Cindelaras. Apakah kalian sudah tahu cerita tentang Cindelaras? Kalau belum tahu, simak video ini ya. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Pada suatu hari lahirlah bayi laki-laki yang bernama Cindelaras. Seiring berjalannya waktu, Cindelaras pun tumbuh menjadi anak yang tampan dan cerdas. Setiap pagi, Cindelaras membantu ibunya mencari kayu bakar. Kebetulan, ada seekor elang yang terbang dan membawa telur di kakinya. Telur itu jatuh di dekat Cindelaras. Apa yang baru saja jatuh tadi ya? Lihat ah. Cindelaras pun terkejut ketika melihat telur yang besar itu. Dia tidak tahu itu telur hewan apa. Akhirnya, Cindelaras membawa pulang dan merawatnya. Di belakang rumahnya, Cindelaras pun sabar merawat telur itu tanpa pengetahuan ibunya. Setiap hari, dia menjaga telur itu sampai menetas. Sampai tiba waktunya, sebutir telur itu muncul seekor anak ayam. Cindelaras pun senang melihat ayam itu menetas. Cindelaras terus merawat ayamnya sampai menjadi ayam jago yang kuat dan bugar. Saat Cindelaras mau memandikan ayamnya, tiba-tiba ayamnya berkokok dengan keras dan berkata sesuatu. Tok tok tok, tuanku bernama Cindelaras. Petok petok tok, tinggal di tengah hutan. Petok petok tok, dia adalah anak dari Raden Putra. Mendengar ayamnya berbicara, Cindelaras terkejut. Ayamku berbicara? Apa yang kau katakan itu? Cindelaras pun melaporkan kejadian itu pada ibunya. Ibu, siapa Raden Putra itu? Apakah dia ayahku? Di mana ayahku? Kenapa kita hanya tinggal berdua? Cindelaras pun menceritakan kalau ayamnya bisa berbicara. Ayam berbicara? Baiklah, ibu akan menceritakan keadaan kepadamu. Siapa ayahmu? Ibu Cindelaras menceritakan kisah pilunya kepada sang anak. Cindelaras yang mendengar cerita ibunya merasa geram dan marah. Dia pun ingin membalas dendam, namun sang ibu tidak memperbolehkannya. Cindelaras pun menuruti kata-kata ibunya. Akhirnya ibunya memberinya izin untuk ke istana. Esok paginya, Cindelaras berangkat menuju ke kerajaan Jenggala dengan ditemani ayamnya. Meskipun ini adalah perjalanan pertamanya meninggalkan rumah, Cindelaras tak merasa takut. Pada suatu ketika, di kerumunan yang sedang mengadu ayam, Cindelaras yang melihatnya bergegas mendekat. Ada seorang orang asing yang bilang gini kepada Cindelaras, "Hei anak kecil, sepertinya ayammu cukup kuat untuk diadu. Tapi paman, ayamku belum pernah bertarung sama sekali. Aku tak tega kalau ayamku nanti luka." Kalau begitu, pergi saja dari sini anak kecil. Mendengar itu, Cindelaras tidak terima. Akhirnya, dia menantang orang asing itu untuk mengadu ayam. Ayo, ayamku, kamu pasti kalahkan dia. Ayo. Akhirnya Cindelaras pun menang. Sembari berjalan, Cindelaras mengadu ayam di berbagai tempat. Cindelaras pun terkenal. Kabar Cindelaras kini didengar oleh sang raja. Raden Putra menyuruh pengawal untuk memanggilnya. Sesampainya Cindelaras dan ayamnya ke kerajaan Jenggala, raja berkata, "Anak kecil, aku menantangmu untuk mengadu ayam jagomu
dan melawan ayam kerajaan. Apakah kau bersedia? Apa imbalan yang hamba dapatkan jika menang Paduka? Hahaha, aku akan memberimu banyak harta. Tapi jika kau kalah, kau harus memberi ayammu kepadaku. Hari pertandingan ayam pun telah tiba. Pertandingan adu ayam Cindelaras melawan ayam kerajaan telah dimulai. Pertarungan berlangsung sengit. Adu ayam pun akhirnya dimenangkan oleh Cindelaras. Ayam pun menceritakan apa yang terjadi sampai permaisuri dibuang di tengah hutan. Raja pun geram dan marah. Raja langsung memberi hukuman kepada Selir. Sang raja meminta maaf atas kelakuannya dahulu kepada permaisuri. Mereka pun menjalani hari-hari dengan bahagia. Pesan moralnya, jika kita berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.